Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perkenalkan diri dulu. Saya Elvina Waru dengan NPM 18010015 akan mempresentasikan proposal saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Model Project Based Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa pada materi Sistem Pencernaan Makanan kelas 11 Biologi SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan. Yang pertama, bab 1 yang pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu cara pembentukan manusia untuk menggunakan akal pikiran mereka sebagai jawaban dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul di masa yang akan datang. Melalui pendidikan, diharapkan bangsa ini dapat mengikuti perkembangan dalam bidang sains dan teknologi yang semakin berkembang pada masa abad 21 ini. Abad ke-21 seringkali disebut abad ilmu teknologi yang banyak memerlukan kemampuan dan keahlian. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan dalam pembelajaran IPA Biologi, ditunjukkan bahwa pembelajaran yang dipilih oleh guru masih membuat siswa menjadi pasif. Guru mengawali pembelajaran dengan menjelaskan suatu konsep tertentu, dilanjutkan dengan latihan-latihan soal yang diambil dari buku pegangan siswa. Siswa hanya bisa menerima dan mengingat apa yang diberikan oleh guru, sehingga siswa cenderung menghafal konsep-konsep yang telah diajarkan tanpa memahaminya. Akibatnya, siswa mudah melupakan konsep-konsep yang telah dipelajari, sehingga pembelajaran menjadi kurang bermakna. Akibatnya, hasil belajar siswa rendah. Rendahnya hasil belajar siswa dapat dilihat pada materi Sistem Pencernaan Makanan. Hal ini, hasil belajar siswa masih berada di bawah kriteria ketuntasan minimal. Model pembelajaran ini dipilih karena guru ingin mengejar target materi. Kemudian, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemukan dalam proses belajar IPA sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil belajar siswa rendah, yaitu di bawah KKM. Yang kedua, mengetahui pengaruh penerapan model Project Based Learning terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi Sistem Pencernaan Makanan kelas 11 di SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan. Yang ketiga, mengetahui perbedaan hasil belajar afektif siswa dari penerapan model PJBL dengan model konvensional pada materi Sistem Pencernaan Makanan kelas 11 di SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan. Kemudian, batasan masalah. Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi masalah penelitian, yaitu metode pembelajaran dengan menggunakan model PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan pada materi Sistem Pencernaan Makanan. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu apakah penerapan model PJBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dengan penerapan model PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan. Manfaat penelitian. Bagi guru biologi SMA, sebagai bahan masukan dalam merencanakan dan menggunakan model PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa.
bagi siswa untuk meningkatkan kreativitas dan kognitifnya dalam memahami suatu pembelajaran dan dapat diterapkan dalam kehidupannya. Yang ketiga, sebagai informasi ilmiah bagi peneliti selanjutnya. Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas. Belajar tidak hanya mempelajari mata pelajaran, tetapi juga penyusunan, kebiasaan, persepsi, kesenangan atau minat, penyesuaian sosial, bermacam-macam keterampilan lain, dan cita-cita. Dengan demikian, seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan pada dirinya akibat adanya latihan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungannya. Kemudian, hakikat model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek, selanjutnya disebut MPBP, adalah model pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa dalam proses pembelajaran melalui kegiatan penelitian untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek pembelajaran tertentu. Kemudian, karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Guru menugaskan siswa untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Model pembelajaran ini menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek ini memiliki potensi yang besar untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Kemudian tahapan pelaksanaan Project Based Learning. Yang pertama, penyajian permasalahan. Yang kedua, membuat perencanaan. Yang ketiga, menyusun penjadwalan. Yang keempat, memonitor pembuatan proyek. Yang kelima, melakukan penilaian. Dan yang terakhir, evaluasi. Kemudian yaitu hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian Rahma Abida yang berjudul Pengaruh Model Project Based Learning Berbasis Teknologi Tepat Guna Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif dan Retensi Kelas 10 SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada materi pencemaran lingkungan. Yang kedua, penelitian Kusumaningrum yang berjudul Pengembangan perangkat pembelajaran model Project Based Learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan kreativitas. Yang ketiga, penelitian Ria Rista Agustina yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA, khususnya materi biologi, dengan menggunakan model pembelajaran PJBL dalam materi pencemaran lingkungan, Cintai Lingkungan, Aku Selamatkan Dunia. Selanjutnya masuk ke kerangka berpikir. Dalam proses belajar mengajar, kesiapan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam belajar. Tanpa adanya kesiapan belajar, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif. Maka diberikan suatu model pembelajaran model PJBL atau Project Based Learning yang mampu mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dan hasil yang diperoleh akan lebih memuaskan selama proses pembelajaran. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah penerapan model Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar biologi kelas 11 SMA Negeri 1 Pai Utara Selatan. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen atau eksperimen semu,
karena dalam penelitian ini menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar untuk diberikan perlakuan, bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan, kelas 11, semester 2 pada bulan November tahun pelajaran 2020-2021. Populasi. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan. Sampel data penelitian ini adalah kelas 11A sebagai kelas eksperimen dan kelas 11C sebagai kelas kontrol. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model PJBL. Metode pengumpulan data, sedangkan variabel terikat berupa kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar, serta variabel kontrol berupa materi pelajaran yang sama, alat evaluasi sama, serta penelitian dilakukan pada waktu yang sama. Sampel. Sampel adalah sekelompok kecil bagian dari target populasi yang mewakili populasi dan secara real diteliti yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan sampling. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membutuhkan 2 kelas sampel. Kemudian definisi operasional variabel. Model PJBL adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Pembelajaran PJBL juga diharapkan mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menciptakan suatu ide atau menciptakan produk dengan pemanfaatan lingkungan yang ada. Pembelajaran PJBL memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Hasil belajar berupa nilai pada kompetensi kognitif dan afektif. Instrumen penelitian. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data. Instrumen dalam penelitian mencakup kognitif dan afektif. Hasil belajar kognitif, pengukuran pengaruh hasil belajar antara model PJBL terhadap hasil belajar kognitif menggunakan uji ANACOVA. Berikut adalah rata nilai pre-test dan post-test. Hasil belajar afektif. Pengukuran perbedaan kemampuan hasil belajar afektif antara kelas kontrol dan kelas eksperimen menggunakan model PJBL digunakan uji t-test. Sebelum dilakukan t-test, terlebih dahulu digunakan perhitungan untuk membandingkan rata selisih nilai antara kelas eksperimen. Kemudian yaitu teknik analisis data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji perbedaan kemampuan berpikir kreatif menggunakan analisis uji T, menggunakan program SPSS for Windows versi 18.0. Yang kedua, untuk menguji pengaruh model PJBL terhadap hasil belajar kognitif siswa digunakan analisis kovarian atau ANACOVA. Dengan nilai awal pretest siswa sebagai kovariat menggunakan program SPSS for Windows versi 18.0. Yang ketiga, untuk menguji perbedaan nilai hasil belajar afektif siswa digunakan analisis uji T menggunakan program SPSS for Windows versi 18.0. Kemudian yaitu prosedur penelitian. Yang tahap persiapan. Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan persiapan, yaitu mempersiapkan surat izin penelitian, menentukan tempat dan jadwal penelitian, menentukan populasi dan sampel, menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen, menyusun kisi-kisi soal tes uji coba. Tahap pelaksanaan yang pra-eksperimen. Penerapan suatu model pembelajaran pada kelas eksperimen memungkinkan terjadinya suatu perubahan bentuk dan pola
pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang mengajar di kelas tersebut. Oleh sebab itu, perlu diadakan penyesuaian atau pembiasan terhadap model PJBL yang akan diterapkan pada perlakuan sebanyak 1 kali pertemuan pada materi sebelum materi pelakuan. Kemudian pelaksanaan kegiatan eksperimen model PJBL dan kelas kontrol metode diskusi. Pada tahap akhir ini yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengamatan dan pengisian lembar observasi, melakukan tes, mengolah data hasil belajar siswa, dan menarik kesimpulan dari hasil belajar yang didapat dengan teknis analisis data yang digunakan. Sekian dari penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih.